Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Firmansyah STMSI, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari bab analisis dan visualisasi data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valeria Angelina Rasanto dengan NIM 198211015. Saya Umi Nur Aisyah dengan NIM 198211063. Saya Fakih Monardi dengan NIM 198211123. Saya Siti Hadiati dengan NIM 198212243. Saya Syahrul Priyanka dengan NIM 198212258. Oke, di sini secara garis besar kami akan membahas tentang deskripsi data dan file, karakteristik data, statistik, visualisasi, dan korelasi. Pertama, deskripsi data dan file. Data yang diambil adalah data yang memberikan informasi terkait produktivitas tanaman perkebunan rakyat komoditi aren berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Dataset diambil dari website opendata.jabarprof.go.id. Dataset terkait topik ekonomi ini dihasilkan oleh Dinas Perkebunan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali dengan format data XLSX dengan 8 kolom dan 217 baris dengan ukuran file 13 KB. Yang selanjutnya karakteristik data. Dalam data tersebut terdapat 8 variabel dataset dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ID yang menyatakan nomor urut data dengan tipe data numerik. Yang kedua kode underscore provinsi yang menyatakan kode provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Badan Pusat Statistik dengan tipe data numerik. Yang ketiga nama underscore provinsi yang menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jenis data kategorikal yang termasuk data nominal. Yang keempat, kode underscore kabupaten underscore kota yang menyatakan kode dari setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat dengan tipe data numerik. Yang kelima, nama underscore kabupaten underscore kota yang menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan jenis data kategorikal yang termasuk data nominal. Terdapat 27 data nama kabupaten atau kota. Yang keenam, produktivitas hasil tanaman yang menyatakan produktivitas tanaman dengan tipe data numerik. Yang ketujuh, satuan yang menyatakan satuan dari pengukuran produktivitas tanaman tahunan perkebunan rakyat komoditi aren dengan dalam kilogram atau hektar dengan jenis data kategorikal. Yang kedelapan, tahun yang menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik. Dalam dataset terdiri dari tahun 2013 sampai 2020. Selanjutnya ada statistik. Statistik Excel adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, dan lain-lain. Rumus statistik Excel yang paling populer dalam pengolahan data adalah fungsi average, min, dan max. Nah, di sini ada sampel datanya. Dari data yang kita ambil, di sini sudah diurutkan, yaitu kita menggunakan sortir dari max ke minimum, ini untuk datanya yang atas, dan untuk yang minimum ke maksimum, itu ada di gambar yang bawah. Selanjutnya ada statistik atau pengolahannya. Dalam menentukan data statistik, ada banyak rumus atau tools yang tersedia di Excel. Di antaranya ada rata-rata, standar deviasi, persentil, yang ditentukan persentasenya berapa. Habis itu ada eksternum, yaitu nilai maksimum dan minimum, distribusi fungsi, dan menggunakan data analisis. Nah, di sini ada contohnya, ada rata-rata, di mana kita akan menyiapkan data terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan rumusnya, yaitu average. Setelah itu kita drop data yang akan kita hitung nilai rata-ratanya, setelah itu enter, akan muncul nilainya. Selanjutnya itu ada standar deviasi, di mana kita menyiapkan data terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan rumus, yaitu STDFI, .s atau .s. Habis itu kita drop nilai mana yang akan kita ambil, nilai standar deviasinya. Setelah itu kita enter, dan akan muncul nilainya. Selanjutnya itu ada persentil, di mana untuk yang persentil ini datanya kita harus urutkan dari yang terkecil yang sampai ke terbesar. Setelah itu kita masukkan rumusnya, itu sama dengan persentil. Dalam kurung kita drop nilai data yang akan kita hitung, setelah itu kita kasih koma, kita ingin berapa nilai persentilnya. Misalnya kita ambil 10% berarti 0,1. Kalau misalnya 20% maka 0,2. Setelah itu kita enter, dan hasilnya akan muncul di sini. Selanjutnya itu ada nilai eksternum, yaitu minimum dan maksimum. Untuk nilai maksimumnya kita dapat memasukkan rumus, yaitu sama dengan max, habis itu kita drop dari data yang kita punya. Setelah itu kita enter, akan muncul nilai maksimumnya atau nilai paling besarnya. Habis itu untuk minimumnya, kita masuk rumusnya itu sama dengan min
kita drop lagi data yang kita punya, setelah itu kita enter, akan muncullah nilai paling kecil dari data tersebut. Selanjutnya itu ada distribusi fungsi, di mana untuk menggunakan metode ini, kita hanya perlu menggunakan tools yang tersedia di Excel. Pertama, kita buka aplikasi Excel-nya, setelah itu kita ke bagian data, setelah itu di bagian pojok kanan, itu ada data analisis, setelah itu kita klik, dan akan muncul pilihan. Nah, kita akan pilih deskriptif statistik. Setelah itu, setelah kita ketik deskriptif statistik, akan muncul tab seperti ini. Nah, habis itu kita inputkan data yang akan kita hitung standar distribusi fungsinya. Pertama, kita input data yang akan kita inginkan dalam bentuk columns. Habis itu, ini klik yang labels in first row. Habis itu, kita klik juga yang output ranks, di mana kita mau ngeletakin data tersebut di mana. Habis itu, jangan lupa untuk checklist summary. Nah, untuk contoh lebih jelasnya lagi, di sini saya akan mencontohkan. Pertama, apabila kita ingin mencari nilai rata-ratanya, kita tinggal masukkan rumus sama dengan average. Habis itu, buka kurung. Kita drop data yang kita inginkan. Setelah itu kita pencet enter, akan muncul nilai rata-ratanya. Setelah itu untuk standar deviasi sama dengan stdev.s, habis itu buka kurung, kita drop nilainya, habis itu pencet enter, akan muncul nilainya. Untuk persentil, jangan lupa untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini bisa kita lihat ini sudah berurutan. Kita klik persentil, habis itu kita drop nilainya. Nah, habis itu kita tentuin kita mau berapa persen. Nah, contohnya kita ambil ada 25%, berarti 0,25. Kita enter, dan nilainya segini. Dan untuk nilai ekstrimum, contoh pertama kita ambil nilai maksimum dari data yang ada, klik maksimum, max, habis itu buka kurung, klik data yang akan kita hitung, klik enter, dan akan muncul nilainya. Dan untuk minimum, min, buka kurung, drop data yang akan kita cari nilai minimumnya, habis itu kita enter, dan akan muncul nilai minimumnya. Nah, selanjutnya ada distribusi fungsi. Untuk mengetahui distribusi fungsi ini, kita tinggal menggunakan tools yang tersedia di Excel ya. Pertama kita klik data, setelah itu kita klik data analisis yang ini. Nah, setelah itu kita pilih deskriptif statistik, habis itu oke. Nah, di sini kita masukkan data yang kita ingin hitung. Nah, di sini klik, habis itu kita drop data yang akan kita hitung, enter. Nah, setelah itu jangan lupa klik ini labels in first row, klik, habis itu output range. Nah, di sini kita klik lagi, kita tentuin kita mau taruh di mana, misalnya kita mau taruh di bawah sini. Enter, setelah itu summary statistik jangan lupa di checklist, habis itu oke. Nah, muncullah nilai distribusi fungsinya. Berdasarkan data statistik yang diperoleh, akan menghasilkan sebuah informasi mengenai data yang sedang dianalisis. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai produktivitas tanaman tertinggi terjadi pada tahun 2018. Dan produktivitas tanaman terendah terjadi rentang tahun 2013 sampai 2020. Selain itu, nilai produktivitas bersifat fluktuatif, yaitu setiap tahunnya akan naik, turun, dan tidak pasti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Jadi, pertama, visualisasi data adalah representasi visual dari data atau informasi dalam bentuk skematis, yang bertujuan utama untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Contohnya melalui grafik. Yang pertama adalah penggunaan grafik untuk perbandingan kategori, menggunakan bar chart untuk membandingkan antara kota kabupaten dan produktivitasnya. Grafik ini mudah dilihat dan inklusif akan semua data, tetapi jika banyak data akan berantakan. Perbandingan kategori yang kedua menggunakan bar chart. Jadi dia membandingkan antara kota kabupaten juga dan produktivitasnya dalam bentuk lingkaran dari yang paling besar ke paling kecil. Dia mudah dilihat karena data dimampatkan dalam satu bentuk, tapi tidak inklusif, serta dapat terjadi salah interpretasi ukuran. Kemudian adanya penggunaan grafik untuk membandingkan perubahan terhadap waktu, menggunakan line chart untuk membandingkan produktivitas terhadap waktu. Grafik seperti ini mudah dilihat dan dibandingkan, karena trend line juga dapat terlihat dengan perbandingan terhadap waktu yang kedua menggunakan area chart. Untuk hal yang sama dibandingkan yaitu produktivitas terhadap waktu. Grafik ini juga sama seperti line chart, mudah dilihat dan dibandingkan, justru lebih mudah lagi karena area yang dibandingkan diwarnai secara penuh. Selanjutnya adalah penampilan hierarki. Penampilan hierarki ini menggunakan bar chart stacked
Dia menampilkan perbandingan antara keseluruhan data. Grafik ini mudah dilihat dan dibandingkan, serta berpenampilan rapi. Penampilan chart yang kedua menggunakan tree map chart, yang membandingkan juga keseluruhan data. Grafik tree map mudah dilihat, namun sekali lagi dapat terjadi kesalahan interpretasi karena ukuran kotak yang kurang jelas. Kemudian ada plotting relationship, yang pertama menggunakan scatter chart, yang membandingkan relasi tahun 2013 sampai 2016 dengan 2017 sampai 2020. Dari hasil grafik yang lurus, maka dapat disimpulkan bahwa relasinya bernilai 0 atau tidak saling berhubungan. Plotting relationship yang kedua menggunakan bubble chart. Sekali lagi juga membandingkan tahun 2013 sampai 2016, tahun 2017 sampai 2020, dan menambahkan satu lagi perbandingkan, yaitu hasil produktivitas keseluruhan. Dari hasil grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai 2020 relatif lebih produktif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis korelasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu analisis korelasi terlebih dahulu. Korelasi antar atribut kuantitatif dapat diidentifikasi melalui beberapa cara, yaitu menggunakan diagram pencar atau scatter plot dan perhitungan koefisien korelasi. Penggunaan diagram pencar membantu menunjukkan apakah terdapat korelasi antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Bisa dilihat diagram di bawah merupakan contoh scatter plot. Untuk menentukan keeratan korelasi, kita dapat menggunakan kriteria dari Guilford, seperti berikut. Pada interval koefisien 0,8 sampai 1,0 masuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat kuat. 0,6 sampai 0,799 masuk ke dalam tingkat hubungan yang kuat. 0,4 sampai 0,599 masuk ke dalam tingkat hubungan yang cukup kuat. 0,2 sampai 0,399 masuk ke dalam tingkat hubungan yang rendah. 0,0 sampai 0,199 masuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat rendah. Berikut adalah penjelasan mengenai korelasi antara semua atribut kuantitatif yang terdapat pada tabel yang dianalisis. Yang pertama, ada korelasi antar nama kabupaten dan produktivitas tanaman. Berdasarkan diagram pencar, nama kabupaten kota dan produktivitas tanaman memiliki kolerasi yang positif dan kuat. Diperkuat oleh perhitungan koefisien korelasi, didapat hasil koefisien lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada korelasi antara kode kabupaten kota dan produktivitas tanaman. Berdasarkan diagram pencar, kode kabupaten kota dan produktivitas tanaman memiliki korelasi yang positif namun sangat rendah. Terbukti pada perhitungan koefisien korelasi, didapat hasil koefisien kurang dari 0,2 yang menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat rendah. Selanjutnya, ada korelasi antara nama kabupaten kota dan tahun. Berdasarkan diagram pencar, nama kabupaten kota dan tahun memiliki korelasi yang positif dan kuat. Diperkuat oleh perhitungan koefisien korelasi. Didapat hasil koefisien lebih besar dari 0,9 yang menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat tinggi. Yang terakhir, korelasi antara produktivitas tanaman dan tahun. Berdasarkan diagram pencar, produktivitas tanaman dan tahun memiliki korelasi yang positif namun sangat rendah. Bisa dilihat oleh perhitungan koefisien korelasi, didapat hasil koefisien kurang dari 0,2 yang menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat rendah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.